Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hayya bina nabda darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'lim. Hasanan wal an nastamir ya, kita mulai dan kita lanjutkan, dan sebelumnya kita murojaah sebelum pada minggu yang lalu fi usbu'il qadim ta'allamna an syarat syarat shalah, syarat-syarat salat ya. Sekarang kita lalu faraidus shalah, rukun-rukun salatnya ya. Yang pertama niat ya. Niat boleh dilafalkan dengan suara tapi tidak keras-keras suaranya, cukup pelan ya, usolli gitu ya. Tidak harus keras, atau boleh juga tidak dilafalkan juga boleh. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, boleh juga. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang ketiga al-qiyam ya, berdiri tegak. Nah, jadi takbiratul ihram terus lalu berdiri. Nah, yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Ini dia yang keempat ya. Qiraatul Fatihati fi kulli rakaatin min rakaatil fardi wan nafli. Qiraah ya, dari kata qara'a. Qara'a itu membaca ya. Kata iqra itu fi'il amr, kata perintah, bacalah. Berarti membaca surah Al-Fatihah fi kulli rakaatin, setiap rakaat, min rakaatil fardi, dari rakaat-rakaat yang kita laksanakan pada sholat wan nafli atau sholat sunnah. Nah, di sini disebutkan qad sahhatil ahadits fi iftiradi qiraatil Fatihah. Qad sahhatil ahadits fi iftiradi qiraatil Fatihah. Qad artinya sesungguhnya, telah ya. Sahhat, sahhatil hadis itu sahhat artinya benar. Kenapa dia pakai tanis? Di sini ada tak itu karena di sini jamak ya. Kalau jamak berarti dimaksudnya ke ada tak taknis perempuan. Jadi hadis-hadis ini sahih, telah dibenarkan dalam hadis-hadis fi iftiradi qiraatul Fatihah, yang mana membaca surah Al-Fatihah itu wajib, fardu, hukumnya fardu. Fi kulli raqatin, setiap rakaat. Wa madamatul ahadis fi dzalika sahih sharihah. Sudah jelas hadis-hadis yang disebutkan itu jelas sahih. Fala majalul khilaf, tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, maksudnya perdebatan dalam hadis itu. Wala maudilah, dan juga tidak ada, mohon maaf, kepalsuan. Ya, wa nahnu nadzkuruha fi mayali. Nah, coba kita sebutkan hadis-hadisnya. Ya, ini penting terkait dengan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat ketika sholat. Al-awwal, yang pertama, an ibadati bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Ibadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak ya, tidak bisa disebut salat, tidak sah salatnya, liman, bagi ya, man siapa, lam yaqra bi Fatihatul Kitab, bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, ketika sholat dia tidak membaca surah Al-Fatihah berarti tidak sah. Nah, nanti silakan bertanya ke 10 menit terakhir ya.
Nanti silakan dicek, nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama, ya, rawahu al-jamaah al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Subhanallah. Ya, ini sahih. Raqam tsani yang kedua. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an wa fi riwayat bi Fatihatul Kitab fa huwa khidaj. Ia khidaj ghairu tamam. Rawahu Ahmad wa Syaikhan Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Ya, ini hadis-hadisnya sahih ini. Jadi dari Habib Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa siapa sholat, siapa yang sholat ya, dalam sholatnya lam yaqra fiha bi ummil Quran, tidak membaca dalam sholatnya itu bi ummil Quran, ya, induk Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, wa fi riwayat, dalam riwayat bi fatil kitab, atau ya, atau surah Al-Fatihah, fa khidaj, yaitu khidaj itu kurang, ya. Kalau tadi kan tidak sah sholat, kalau di sini kurang, tidak, wahya khidaj, khidaj diulang lagi, khidaj kurang, kurang banget, ghairu tamam, tidak sempurna, ya, sholatnya itu tidak sempurna, ya. Di sini ya dari Abi Hurairah. Yang pertama tadi tidak sah, ini tidak sempurna, kurang, ya, rawah Ahmad wa Syaikhan, ya, ini kedua. Yang ketiga, wa anhu qala, nah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi salatun la yaqra fiha bi fatul kitab. Nah, sini la tujzi maksudnya itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, tidak sah salat bagi la yaqra fiha, tidak membaca surah Al-Fatihah dalam surat itu, dalam salat itu. Rawahu Ibnu Khuzaimah bi isnad sahih wa rawi Ibnu Habban wa Abu Hatim, ya, itu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi fi nihatil hadis. Jadi, ya, di sini berarti salat di setiap rakaat apabila tidak membaca surah Al-Fatihah berarti tidak sah. Ya, itu beberapa hadis. Yang keempat, nah, wa inda Daruqutni bi isnadi sahih la tujzi salat liman lam yaqra bi fatil kitab. Nah, di sini sama, ya, tidak dibenarkan, tidak sah sholatnya bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, dalam setiap rakaat. Yang kelima, wa an Abi Sa'id amarona an naqra bi fatil kitab. Nah, ya, kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah dalam wa ma tayassar, dan dimudahkan, ya. Rawah Abu Dawud, ya, sini, ya. Wa qala Hafidz sadis yang keenam, ya. Ini hadis-hadisnya nih. Wa fi ba'di turki hadisil masih fi salatihi. Nah, ada beberapa metode hadis yang apa, ya, yang masih itu tidak baik dalam salat itu. Summa iqra bil Quran. Nah, jadi ada kekurangan dalam salatnya, makanya kemudian bacalah surat Al-Fatihah ila an qala lahu summa fa'al zalika, tuh, ya. Baca surat Al-Fatihah dalam salat setiap rakaat, lalu summa if'al, kemudian lakukan itu fi kulli rakaatin. Nah, jadi lakukan, bacalah surah Al-Fatihah setiap rakaat. Oh, ya. Jadi kalau kita sholat itu ada surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, summa sabit. Nah, ini udah pasti, ya, ditetapkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaqra Al-Fatihah fi kulli rakaatin. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat, min rakaatil fardi, setiap rakaat-rakaat yang apa? Salat wajib, fardu, wan nafli, dan salat sunnah. Jadi sholat fardu, sholat sunnah tetap ada apa, surah Al-Fatihah dibaca ketika setiap rakaat. Ya, walam yathbut anhu khilafidun. Nah, itu tidak ada penetapan untuk diperdebatkan. Wa madarul amri fil ibadah al ittiba, dan itu perintah dalam ibadah yang harus itu apa? Harus diikuti. Ya, harus diikuti. Faqad qala, tuh kata Rasulullah, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW bersabda, sallu, salatlah kalian, ya, sallu kama, sebagaimana ra'aitum. Nah, ini penting bahasa Arab nih, ya. Kenapa di sini ra'aitumuni? Nah, ya, ra'aitum, ya. Di sini seharusnya kan cukup begini, mohon maaf. Kama ra'aitum, ro'a, dari kata ro'a, melihat, ro'aitum, sebagaimana kalian melihat, udah, sebenarnya cukup.
Ro'ait kalau dipisah itu sebenarnya ro'aitni itu bahasa Arabnya ya. Nah, ini pentingnya kalau kita belajar kenapa dia ro'aitumuni. Nah, seharusnya kan ro'aitumni. Nah, gitu ya. Sebagaimana kalian itu melihat melihat saya. Nah, ro'aitumni ya, ro'aitum kalian melihat atau kalian telah melihat ni saya, tapi untuk memudahkan ucapan jadi ro'aitumuni. Nah, ya jadi bukan ro'aitumni ya. Nah, ya ini pentingnya bahasa Arab ya, kama ro'aitumuni. Ya, di sini tambah wow ya. Jadi sebagaimana kalian melihat aku ya, usolli. Tuh, sebagaimana kalian telah melihat aku saya sholat. Nah, itu subhanallah ya. Sholatlah kalian. Nah, kita harus mengikuti sholat seperti Rasulullah. Ya, ini makanya yang pentingnya kita belajar hadis. Nah, ya ini hadis. Ini kita kalau belajar sholat itu harus ada apa? Harus ada referensi-referensinya hadisnya. Ya, ini penting sekali ya. Nah, ini berarti membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat dalam sholat itu hukumnya fardu wajib. Ya, karena di sini tidak sah kalau kita nggak baca. Ya. Nah, yang kedua, al-basmalah. Nah, ya. Kenapa sih Ustaz kok wajib tuh kita baca surah Al-Fatihah dalam sholat? Nah, itu pertanyaan. Ya misalnya sebelum ada yang nanya saya tanya dulu. Ya, kenapa itu wajib kita baca surah Al-Fatihah? Ya kan? Dalam hadis qudsi kan sudah disebutkan, saya sudah pernah menyampaikan ya, ya qasamtus ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulullah azza wa jalla. Allah SWT mengatakan fi hadis qudsi ya, dalam hadis qudsinya ya qasamtus sholata baini wa baina abdi kismain. Saya telah membagi dalam sholat itu di antara aku dan di antara hambaku ya, aku dan hambaku menjadi dua bagian ya kan. Berarti kan kita sholat itu apa? Baca surah Al-Fatihah berarti kita sedang ngobrol sama Allah kan. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, apabila hambaku telah ketika sholatnya itu membaca alhamdulillahirabbil alamin ya, pada saat itulah aku langsung menjawab kata Allah apa? Hamidani abdi. Ternyata hambaku telah memujiku. Terus subhanallah ya. Tuh, kalau tidak membaca surah Al-Fatihah berarti nggak kita nggak berinteraksi kepada Allah. Ya Allah berarti nggak jawab. Ya karena kita nggak baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita baca surah Al-Fatihah langsung Allah jawab. Ya Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim tuh. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung pada saat itu Allah langsung jawab apa? Majjadini abdi. Ya, nah itulah. Nah, hambaku telah mengagungkan aku. Malik yaumiddin tuh. Dan apa hambaku telah, nah di situ kan pokoknya dalam surah Al-Fatihah kalau kita baca itu Allah langsung menjawab apa yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Subhanallah. Ya itu hebatnya. Nah, makanya kalau kita baca surah Al-Fatihah itu pelan-pelan, betul-betul kita hayati, betul-betul Allah itu sedang menjawab ya bacaan kita. Ini pentingnya surah Al-Fatihah. Yang ke selanjutnya Al-Basmalah. Nah, sekarang Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ya, banyak ya kalau kita sholat-sholat mungkin ibu-ibu sholat taraweh, ya imam ada yang baca surah Al-Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ada yang nggak pakai langsung Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nah, ini pentingnya kita belajar. Ya, mana yang benar? Pakai suara atau nggak pakai suara atau tanpa dibacakan Bismillah. Nah, ini penting kita belajar ya. Al-awwal. Nah, di sini ya al-basmalah. Ittafaqal ulama ala anna al-basmalah ba'du ayat fi suratin Naml. Ya, ittafaqa itu al-ulama ya, telah disepakati para ulama bahwasanya Bismillah ya ba'du ayat fi suratin Naml. Ada yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu sebagian ayat, ya sepakat ulama sebagian ayat dari surah An-Naml. Waktalafu. Nah, dia waktalafu. Di sini masih ada diperselisihkan. Ya biasalah ya. Fil basmalatil waqi'ah fi awalis suar. Ya, maksudnya bismillah itu sebenarnya ada yang mengatakan di awal surat. Ila salati madzhab. Nah, ini ada 3 mazhab al-masyhurah yang terkenal. Al-awwal yang pertama, annaha ayatun minal Fatihah. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya
basmalah, ya, al-basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim bahwasanya adalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa? Nah, kita mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah ada 7. Berarti termasuk dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, 7 ya. Nah, ini berarti ada yang mengatakan bahwasanya kalimat bismillah atau kata basmalah itu termasuk ayat di surah Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, juga ada yang mengatakan bahwasanya setiap surat. Wa ala hadza faqira'atuha wajibah fil Fatihah. Dan ini hukumnya wajib dibaca dalam surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bismillahnya wajib dihafalkan. Wa hukmuha hukmul fatah fisir wajar. Nah, di sini ada yang mengatakan hukumnya membaca surat Al-Fatihah boleh fisir, maksudnya tuh boleh dengan pelan, wajar boleh dengan suara. Nah, ini ya. Tapi di sini termasuk apa? Diwajibkan membaca membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwa dalil lihadal madhab, dan ini dalil diperkuat kuat lihadal madhab hadis Naim Jamar qala sallaitu wara'ah. Nah, mengatakan bahwa saya sholat di belakang wara'a Abi Hurairah. Faqra'a. Nah, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Quran. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Al-hadis wa fi akhiri qala walladzi nafsi biyadihi. Maksudnya ini apa ya, pengusahaanku yang benar gitu kan, maksudnya dengan sesungguhnya aku melihat inilah usbikum salatul rasul, saya ini apa memberikan contoh bahwa saya seperti ini nih salatnya Rasulullah. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban an-Nasa'i, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, annaha ayatul mustaqillah. Nah, annaha kembali ke basmalah. Bahwasanya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri, nah, mustaqillah, ya, istiqlal, ya, merdeka, ya, sendiri. Unzilat litayammun, maksudnya diturunkan untuk dalam apa, keberkahan. Wal faslu bainas suwar. Wal faslu itu terpisah setiap surat. Jadi apa, kebalikannya ya. Ya, tadi kan nyambung satu apa? Tadi bismillah itu termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Kalau ini tidak, ya, justru dia terpisah dari semua surat. Wa anna qira'ataha fil Fatihah jaizah, dan boleh dibacakan dalam surah Al-Fatihah bal mustahibah. Nah, boleh dibaca tapi disunahkan. Wala yasunun. Nah, ini dia. Boleh dibaca tapi disunahkan, tapi wala yasunul jarbiha, tidak disunahkan untuk dilafalkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak disunahkan, tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya, lihat hadis di al-sekolah. Sallatu khalfa Rasulullah, saya sholat di belakang Rasulullah, wa khalafi Abi Bakar, dan juga di belakang Abi Bakar, wa Umar dan Utsman, wa kanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan suara. Nah, ya kan? Karena kan kita dengar imam kan langsung kan mungkin dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu bismillahil haram ya. Gitu ya, bismillahil haram, bismillah nabawi langsung tuh tanpa bismillah. Nah, ini yang ini pentingnya kita belajar jadi tahu kan. Wa qalu la bismillahirrahmanirrahim. Ini rawahu riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tahawi ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, An-Naha. Nah, ini ya. Tadi kan yang pertama kan termasuk surat Al-Fatihah. Yang kedua, tapi dia menyendiri, mustaqillah. Yang ketiga, An-Naha laisat bi ayatin minal Fatihah. Dia itu enggak termasuk surat Al-Fatihah. Wala min ghairi, dan juga yang lainnya. Wa anna qira'ataha makruha. Justru kalau dibaca itu hukumnya makruh. Sirran wa jahran. Ya, mau tidak pakai lafal, pakai suara atau pakai suara, itu hukumnya makruh. Fil fardhi dunat nafilah, dan juga dalam apa, salat fardu dan salat sunnah sama. Wa hadzal mazhab laisa bil qawi. Nah, mazhab ini tidak diperkuat, enggak kuat. Nah, yang ketiga ini waqad jama' Ibnu Qayyim bin mazhabil awal wa tsani. Justru yang diperkuat adalah mazhab yang pertama dan kedua tadi. Faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillah. Ya, justru Nabi Muhammad SAW itu membaca
kalimat Bismillahirrahmanirrahim pakai suara tarotan wa yukfiha aktsar mimma yajibnya, dan juga wa yukfiha aktsar mimma, dan juga di wa yukfiha tuh disembunyikan ya. Wala raiba, dan juga tidak ada keraguan. Annau lam yajid biha iman, dan juga terkadang juga tidak bersuara, kadang-kadang bersuara. Jadi dua-duanya benar. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam. Khamsu marrat abadan, setiap berarti 5 kali sholat membaca surat membaca kalimat bismillah ya, boleh di suara, boleh juga nggak pakai suara dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, di sini hadir wasafaran wa yahfa dzalika la khalfai rasyidin wala jumhuri ashabi wa ahli baladihi fil asr fadilah. Nah, itu ya. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu boleh diucapkan dan boleh tidak diucap. Maksudnya boleh diucapkan dalam hati. Nah, kalau kita jadi makmum tidak perlu apa, mohon maaf, wah ini imamnya nggak pakai bismillah gitu misalnya, atau dia ada yang mengatakan wah bismillah makruh. Nah, hati-hati kan, inilah penting kita belajar. Berarti keduanya boleh, boleh pakai suara, boleh nggak Boleh. pakai suara ya, dengan kalimat bismillah. Baik. Lebih afdal ya mungkin ya kalau imam pakai suara boleh ya, lebih ini. Tapi kalau misalnya nggak pakai suara ya, nggak boleh di lagi sholat, wah ini imamnya gimana sih nggak pakai bismillah, astagfirullahaladzim. Lagi sholat sih udah apa, udah ngoreksi, udah ngeritik. Ya kan, jangan sampai ya dalam sholat itu kita masih ini ya, udah fokus dengan sholatnya, fokus ketemu Allah. Nah, malam yahsun fardhu qira. Ini dia. Bagi orang yang tidak apa, yahsun itu tidak baik, ya tidak betul, tidak benar fardhu qiraah ketika membaca surah Al-Fatihah. Nah, hati-hati nih. Itulah pentingnya kita belajar. Ya, pentingnya belajar itu bagaimana bacaan surah Al-Fatihah kita di dalam sholat itu benar. Ya, jangan sampai kita sholat-sholat terus, mohon maaf ya. Tapi bacaan sholat kita, surah Al-Fatihah khususnya nggak benar. Panjang pendeknya. Akhirnya kita nggak tahu bahwa sholat kita itu belum tentu diterima. Belum tentu sempurna. Ya kan? Kita tahunya nanti waktu apa? Meninggal, baru sadar dikasih tahu semua rekamannya. Ya kan? Nih, sholat kamu nih, bacaannya surah Al-Fatihah nggak benar, ini ininya benar. Coba diterima nggak? Coba kita, ya kan, lihat begitu. Sedih kan? Nah, alhamdulillah nih kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan buat belajar. Ya Allah, ya ini pentingnya. Nah, ini ya kita harus tetap belajar, dan ya jangan sampai nggak sama sekali. Paling tidak kita memperbaiki bacaan sholat kita memang agar sholat kita itu benar. Ya, Qolal Khattabi al aslu. Nah, kata Khattabi, al aslu pada dasarnya pokok, asal itu bahasa Indonesia ya. Anna salata la tajzi illa bi qiraati fatul kitab. Salat itu tidak dibenarkan, tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah pertama. Yang kedua, wa ma'kul anna qiraat fatul kitab alaman ahsanuha. Nah, ini dia ya. Dan bisa dipahami dan wajib dipahami bahwasanya membaca surat Fatihatul Kitab alamat, nah, bagi yang baik bacaannya tuh ya, harus benar tajwidnya. Duna man la yasuna. Nah, ya ya, juga jangan sampai dia nggak bisa, nggak bagus bacanya, nggak benar. Faidha kana, nah ini dia, faidha kana musolli, apabila yang sholat, ya bukan musola ya, kalau musola itu tempat sholat, kayak tak marbut musola. Kalau sini musolli ya, la yahsunuha, apabila sholat, yang sholat ini tidak bagus bacaannya, tidak benar, maksudnya tidak benar tajwidnya, wa yahsunu ghairuha minal Quran kana alaihi ayyakra minhu qadrasa. Nah, itu wajib dia tuh membaca, kalau misalnya itu harus diulang-ulang ya. Lianna ula dzikr badal fatihah makana minal Quran wa in kana laisa fi was'ihi ya ayat ta'lam syai'an minal Quran. Itu pentingnya ya, kalau misalnya dia tidak punya kemampuan ya, tidak bisa menguasai membaca surat Al-Fatihah dengan benar ya, maka dia harus belajar ya, ya li ajzi fi tabi, untuk apa, untuk menetapkan, untuk apa ya, untuk memastikan bahwasanya sholat itu betul-betul baik, betul-betul bisa diterima. Ya, ausufi hifdi, misalnya nih, mohon maaf, su hifdi itu maksudnya apa, dia buruk dalam hafalannya ya, maksudnya dalam surat yang lain dia ya,
Atau ajmatil filisani atau lisannya kesulitan. Atau ayatin ta'radillahu. Ya, ini juga ya misalnya dia kayaknya aduh sulitan dia baca surah Al-Fatihah ya karena aula dzikir pada Quran ma'alam. Nah, ini harus banyak-banyak apa? Berzikir ya. Ya setelah membaca Al-Quran dia harus banyak berzikir dan tasbih subhanallah wa tahmid walhamdulillah wa tahlil Allah akbar. Waqat rawiyan Nabi anna qala afdalud dzikri ba'da kalamillah, sebaik-baik zikir setelah membaca surat apa Al-Quran, membaca Al-Quran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, di sini wa yu'ayyiduhu madzab khatabi min hadits rafi min rafi alima rajulun as-salat faqala in kana maka Quran faqra. Nah, di sini ditekankan bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW itu melihat alima rajulan salah. Dia alima maksudnya rajulun faqala, dia melihat ada orang sholat. Faqala in kana maka Quran, apabila bersamamu Quran faqra, bacalah Quran. Wa illa apabila tidak fahmidhu. Ya, maksudnya itu membaca alhamdulillah wa kabbirhu dan Allah akbar wa halilhu la ilaha illallah sumarka dan kemudian ruku. Nah, kita sebelum membahas tentang ruku selanjutnya kita coba belajar surah Al-Fatihah. Ya, penting sekali. Ya, mohon maaf. Ya, guru saya kemarin saya belajar tahsin, saya masih belajar ya tahsin surah Al-Fatihah itu dengan guru Syekh uh, Al saya lupa namanya itu Al-Askari. Itu dia kalau kita mendapatkan imam bacaan sholat surah Al-Fatihahnya tidak benar tuh ya maka jangan sholat dengan dia. Nah, kata dia begitu. Saya masalahnya apa? Karena kita kan kalau makmum kan bacaannya kan nggak perlu baca ya, ketika makmum imam baca surah Al-Fatihah kita baca enggak, sudah termasuk. Nah, itu penting. Nah, sebelum ini masuk ada pertanyaan baik nanti kita ini. Bismillah. Sebelum mengucapkan niat sholat isya lebih dulu mengucapkan doa ini surat Al-Mu'minun. Rabbi a'udzu bika min hamazis syayatin, ya. Iya betul. Wa a'udzu rabbi yasdurun. Boleh tidak? Doa ya. Oke, sebentar. Sebelum mengucapkan niat sholat isya, sebelum mengucapkan niat sholat, saya lebih dulu mengucapkan doa ini surat Al-Mu'minun. Rabbi a'udzu bika min hamazis syayatin wa a'udzu rabbi ayyahdurun. Oke, boleh tidak? Baik. Doa iftitah itu wajib atau sunnah Ustadz? Misalnya waktu zuhur ada qobliyah, fardu. Badiah dan baca doa iftitah itu pada waktu qobliyah saja, sedang sholat fardunya langsung Al-Fatihah tanpa doa itu. Boleh tidak Ustadz? Oke, jazakallah wa iyyak. Baik ya, yang pertama, sebelum mengucapkan niat sholat isya lebih dulu mengucapkan doa ini surah Al-Mu'minin. Ini ada referensinya enggak? Itu yang penting. Ada hadisnya enggak? Nah, ya kan? Sebenarnya kalau ini kan sebenarnya di luar apa ini masih kategori apa ya istilahnya apa maksudnya ini? Robbi a'udzubika. Ya Tuhanku, saya ini berlindung dari godaan setan. Ya kan? Bagus. Dalam sholat, sebelum sholat itu dia merasa pingin setan-setan itu jangan sampai menggoda kita lagi sholat. Ya, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, saya berlindung padamu ya Allah agar hadir. Nah, ini ya. Ini boleh sebenarnya. Ini kan kalimat baik. Nah, tapi pertanyaannya ada nggak referensinya? Apakah ada nggak hadisnya? Nah, itu kan itu yang dipertanyakan karena di sini langsung masalah yang niatnya aja masih diperselisihkan. Ya kan? Boleh sebenarnya, silakan. Itu sebenarnya untuk menjaga agar sholat kita itu dijauhkan dari godaan setan. Ya, ini boleh bagus. Ya a'udzubika ya Rabbi a'udzubika min hamadis syayatin. Ya Allah, jauhkan aku ini dari godaan setan ya Allah tuh ya kan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, jauhkan juga ya Allah bagaimana saya ini banyak kehadiran yang baik gitu kan, khusyuk gitu sebenarnya. Baru usolli boleh. Silahkan. Tapi sebelumnya ya lebih afdal mungkin harus kita cari riwayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa iftitah itu wajib atau sunnah? Itu tidak wajib. Ya, sunnah. Boleh langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi kan lebih afdal ya kalau kita membaca kalimat takbiratul ihram karena memang di situ subhanallah ya keutamanya banyak
Apalagi Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dari aku baina khotoya, ya Allah salahanku, itu bagus karena itu doa, ya. Baina khotoya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoya ya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghsilni min khotoya itu doa-doa yang bagaimana kita selama ini punya kesalahan, punya dosa, ya kan? Nah, punya dosa dalam, nah doa itu kita mohon, ya Allah selama ini semuanya dosa, tolong dihapus ya Allah, bersihkan ya Allah dosa-dosaku ya Allah, tuh subhanallah. Allahumma Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, itu pujian, ya. Kabira itu subhanallah, ya itu kalau bisa dibaca karena itu sunnah, tidak wajib, ya. Boleh nggak baca, boleh, tapi kan sayang, ya. Kenapa sih emang mau buru-buru sholatnya, emang mau kemana gitu kan, buru-buru amat. Nah, ya. Nah, itu penting. Makanya kalau sholat itu bagaimana kuncinya, gimana? Nggak buru-buru, ya, tidak tergesa-gesa, ya, tumak ninah, tenang, ya, jangan sampai kita tergoda. Nah, oke, masih ada waktu berapa menit? 5 menit kita belajar surat Al-Fatihah, ya, sebelum nanti kita bisa praktekkan. Boleh diikuti ya Bunda ya, ayah ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ingat ketika huruf sin itu mendesis, jadi bis. Nah, ya, bukan bismillah, enggak. Bismillah, lahnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat huruf ro monyong, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi biasa bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, tapi tetap dia ra, ya, tapi nggak monyong, ya. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah ya. Tapi nah itu pentingnya belajar makhraj, belajar sifat huruf, ya, huruf. Nah, ya, sama kayak ini Bun, ingkun. Nah, banyak orang membaca ingkuntum. Nah, kenapa nggak boleh monyong? Kenapa? Ketika ingku itu monyong. Tapi waktu huruf nun ingkun itu baik lagi karena nun itu nggak monyong, nun. Nah, biasa, bukan nun, bukan, tapi nun, ya kan? Nah, jadi ketika membaca ingkun, nah dibalikin lagi nunnya nggak boleh monyong, tapi dibalikin dengan dasalnya ingkun. Nah, pertama kan ku kan monyong, habis itu nunnya balik ingkun. Nah, sepertinya belajar. Nah, ingkun. Nah, huruf nunnya dibalikin lagi. Baru tum. Jadi bukan ingkuntum. Nah, ini salah. Nunnya berarti dia sifat hurufnya salah. Kenapa? Nunnya monyong. Tapi asalnya nggak monyong. Nah, itu pentingnya belajar itu. Ternyata saya alhamdulillah banyak ini. Saya masih belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, kita juga sama-sama. Nah, itu pentingnya ya. Jadi rohnya itu nggak monyong. Ya, coba kita ulang lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sekarang sebentar. Alhamdulillahi rabbil. Nah, bil nggak boleh sampai ini ya. Langsung ain. Lam langsung dilepas, langsung ain ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, memang kalau habis lam ain agak susah ya. Tapi ingat di awal jangan sampai lamnya itu nyantol, jangan sampai al. Nah, itu ada tasdidnya jangan ya, tapi dilepas langsung alham. Alham, ya, langsung jangan dicantolin lamnya, jangan sampai alham kelamaan, jadi tasdid langsung alhamdulillah. Nah, ya, jadi Rabbil langsung lepas Rabbil jangan sampai Rabbil nah nyantol lamnya Rabbil alamin ya, jadi harus dilepas Rabbil alamin. Itu insya Allah bisa ya.
itulah pentingnya latihan. Ya, nah ini baru Bismillah sama Alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ya dengan ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya. Kami ingat waktu sudah terbatas. Ya boleh nanti lihat-lihat di YouTube itu banyak itu belajar tahsin. Nah itu penting ya agar sholat kita benar ya, bacaan surat Al-Fatihah kita benar ya, sehingga Allah SWT langsung ngelihat, wah subhanallah. Karena kan Allah kan menjawab bacaan surat Al-Fatihah kita. Ya, nah jangan sampai bacaan surat Al-Fatihah kita nggak benar, Allah juga mohon maaf ya, bisa jadi jawabnya juga nggak langsung gitu kan. Ini bacaannya gimana nih? Nah, ya kan? Nih, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberikan waktu yang luang, ayo, apalagi libur 4 hari nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ayo ya. Nah, boleh jalan-jalan, tapi paling tidak waktu luangnya itu yang kosong digunakan untuk belajar ya. Belajar apa? Belajar untuk ibadah kita nih yang selama ini kita lakukan ya, sholat khususnya ya, ayo kita perbaiki. Oke, hayya bina natatin bikurati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam.